Respirasi ini adalah menghirup udara dari luar yang banyak mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida. Respirasi ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antar udara di luar dan udara di dalam paru-paru. Perbedaan ini timbul karena adanya kontraksi otot pernafasan yang diatur oleh sistem saraf pusat yang ada di medula oblongata. Organ-organ yang terlibat di dalam sistem respirasi ini ada rongga hidung, ada mulut, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, dan ada alveolus. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui difusi. Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin dalam darah yang disebut deoksigenasi dan menghasilkan senyawa oksihemoglobin. Nah, karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari proses respirasi sel ini akan berdifusi masuk ke dalam darah yang selanjutnya akan diangkut ke paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, untuk lebih paham, maka kita akan melakukan praktikum sistem respirasi ini. Dalam praktikum kali ini terdapat 5 kegiatan. Yang pertama adalah oksigen dibutuhkan dalam pernafasan. Tujuan kegiatan pertama ini adalah untuk membuktikan bahwa oksigen dibutuhkan dalam respirasi. Yang kedua, pernafasan menghasilkan CO2. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuktikan bahwa di dalam proses pernafasan dihasilkan karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, pernafasan menghasilkan H2O. Nah, tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa dalam proses respirasi itu dihasilkan H2O atau air. Nah, yang keempat adalah oksidasi jaringan. Nah, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuktikan bahwa di dalam jaringan atau organ yang berlangsung terdapat proses oksidasi. Yang kelima adalah permeabilitas paru-paru terhadap gas. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui permeabilitas paru-paru terhadap gas. Untuk kegiatan 1, alat dan bahan dapat dilihat di samping. Nah, alatnya itu ada kapas, ada stopwatch, ada respirometer. Di sini respirometernya yakni respirometer sederhana yang saya buat sendiri dari botol minuman bekas. Nah, kemudian yang ditutupi oleh plastishen dan ada vaselin dan kemudian ada jarum suntik. Adapun bahannya di sini saya menggunakan hewan uji belalang yang ada 2, yakni hewan belalang besar dan belalang kecil. Nah, kemudian ada padatan KOH dan ada larutan eosin. Nah, larutan eosin di sini saya gantikan menjadi betadine karena keterbatasan bahan dan fungsinya itu sama, yakni hanya untuk mengetahui seberapa cepat oksigen yang keluar dari dalam tabung. Nah, di samping ini merupakan alat dan bahan dari kegiatan 2. Alatnya itu berupa gelas piala dan sedotan. Nah, namun di sini karena keterbatasan alat, maka saya menggunakan gelas plastik biasa sejumlah 2 yang berukuran 400 ml. Nah, adapun bahannya yakni gelas yang sudah diisi oleh air kapur yang telah direndam semalam dan air suling. Nah, ini merupakan air suling dan di sebelahnya itu adalah air kapur. Nah, masing-masing dari gelas ini itu diisi oleh sebanyak 200 ml air. Untuk kegiatan 3, alat dan bahannya itu cuma cermin. Untuk kegiatan 4, alat dan bahannya dapat dilihat di samping. Nah, alatnya itu ada jarum suntik, ada papan bedah, ada gunting, dan ada stopwatch. Kemudian bahannya itu ada sodium klorida 0,9%, ada bufo SP atau kodok, dan ada methylene blue. Methylene blue di sini saya gantikan dengan betadine. Selanjutnya adalah alat dan bahan dari kegiatan 5. Nah, alatnya itu bisa kita lihat di samping, ada benang. Nah, benangnya ini sebagai pengikat, kemudian ada alat pemberat. Nah, saya di sini gunakan yakni peniti, kemudian ada papan diseksi dan juga ada alatnya yakni gunting. Nah, kemudian bahannya di sini saya cuma menggunakan bahan yakni air kapur yang telah ditiup pada kegiatan kedua tadi. Nah, selanjutnya adalah prosedur kerja dan kegiatan praktikumnya. Pada kegiatan pertama ini, kita akan memasukkan hewan uji coba belalang ke dalam tabung respirometer yang telah kita buat. Kemudian, kita memasukkan kristal KOH ke dalam tabung respirometer yang dibungkus oleh kapas. Setelah itu, bagian antar tabung dengan penutupnya diolesi dengan vaselin dan ditutup oleh
plastisien. Kemudian dimasukkanlah cairan betadin dengan menggunakan jarum suntik sepanjang 1-2 mm dan kemudian amatilah pergerakan cairan ini selama 5 menit dan setiap menitnya itu dicatat perubahannya. Dan hal yang paling penting adalah letakkan tabung respirometer ini di tempat yang rata, karena jika tidak rata maka dapat mempengaruhi kecepatan bergeraknya cairan. Adapun fungsi dari bahan-bahan ini, yang pertama adalah KOH. KOH itu fungsinya untuk mengikat karbon dioksida atau CO2 di dalam tabung. Nah, kemudian yang kedua adalah cairan betadin. Cairan betadin ini hanya sebagai indikator oksigen yang dihirup oleh hewan belalang. Yang ketiga adalah vaselin dan plastisien. Nah, gunanya ini untuk agar udara yang berada di dalam tabung ini tidak dapat keluar dan udara yang di luar ini tidak dapat masuk melalui celah-celah antar mulut tabung dengan penutupnya. Nah, itulah tadi kegiatan pertama. Nah, adapun hasilnya adalah rata-rata laju respirasi pada belalang kecil yakni 0,44 cm dan belalang besar yakni 0,258 cm. Nah, ini menandakan bahwa laju respirasi belalang kecil lebih cepat daripada laju respirasi belalang besar. Hal ini dikarenakan bahwa semakin berat ukuran suatu hewan, maka semakin lambat pula pergerakan laju respirasinya. Hal ini disebabkan oleh aktivitas hewan yang berukuran besar lebih cenderung diam. Meskipun berat tubuh mempengaruhi laju metabolisme, yang kemudian juga mempercepat reaksi, itu tidak berlaku jika tubuh dalam keadaan diam. Laju metabolisme dan respirasi dapat terkontrol dengan teratur. Selain itu disebabkan juga karena aktivitas bergerak, sehingga tubuh dari hewan yang berukuran besar ini lebih kecil dari suhu tubuh hewan yang berukuran lebih kecil. Nah, dia itu memiliki laju yang respirasinya itu cepat. Nah, hal ini yang menyebabkan bahwa hewan berukuran kecil lebih banyak melakukan aktivitas, sehingga dapat meningkatkan suhu tubuh yang akan membuatnya membutuhkan oksigen yang lebih untuk pembentukan energi dan juga aktivitasnya. Pada kegiatan 2 ini telah disiapkan air suling dan air kapur sejumlah 200 ml. Air kapur ini telah dibiarkan selama semalam. Yuk kita lihat aktivitas semalam. Nah, saya dan suku saya akan memperhatikan bahan tersebut. Nah, saya yang akan menyiapkan air kapur dan suku saya yang akan menyiapkan air suling. Nah, jangan lupa untuk memberikan stopwatch selama 5 menit. Setelah 5 menit dapat kita lihat bahwa air kapur ini mengalami penambahan volume dan dia itu airnya menjadi keruh. Nah, sementara pada air suling ini dia itu volumenya tetap dan airnya itu tetap jernih. Nah, pada hasil kegiatan kedua tadi didapatkan bahwa air kapur memiliki penambahan volume dan airnya itu menjadi keruh. Nah, hal ini menandakan bahwa air kapur bila bereaksi dengan karbon dioksida atau CO2 maka akan terbentuk butiran kapur. Nah, bila butiran kapurnya ini belum mengendap maka air kapur terlihat menjadi keruh seperti tadi yang telah kita perhatikan. Nah, hal ini mengandung prinsip bahwa apabila kalsium hidroksida ditambah dengan CO2 maka akan menghasilkan kalsium karbonat ditambah air. Nah, kalsium karbonat inilah yang akan membuat larutan menjadi keruh. Pada kegiatan
kegiatan 3, kita akan meniup cermin dan hasilnya akan dilihat perubahan cermin itu setelah kita tiup. Jadi kita akan tiup cerminnya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa kacanya ini akan menjadi buram. Isi cermin yang buram ini menunjukkan adanya uap air atau H2O pada permukaan cermin. Hal tersebut membuktikan bahwa udara hasil pengapasan itu menghasilkan air atau H2O. Nah, selanjutnya adalah kegiatan 4. Pada kegiatan ini, cairan betadin akan dicampurkan dengan sodium klorida, kemudian disuntikkan ke dalam kantung-kantung limfa sebelah dorsal katak. Setelah 30 menit, katak dibunuh dan diperiksa jaringan darah, organ pankreas, hati, jantung, limfa, ginjal, dan ototnya. Nah, pencampuran antara betadin dengan sodium klorida ini dilakukan karena dengan adanya sodium klorida di dalam tubuh katak, maka cairan betadin dapat larut dalam tubuh katak. Jadi sodium klorida di sini berfungsi sebagai perantara mengalirnya betadin ke jaringan tubuh katak. Pada kegiatan 4 yang telah dilakukan tadi, telah didapatkan hasil bahwa tidak terjadi perubahan warna pada organ katak. Nah, seharusnya terjadi perubahan warna orange karena pengaruh betadin tersebut. Nah, perubahan warna terjadi karena tekanan oksigen dalam darah menurun sehingga ikatan hemoglobin terurai, HbO2 terurai. Selain itu, pada kantong limfa memiliki afinitas lebih tinggi sehingga oksigen diikat oleh hemoglobin, lalu oksigen ini masuk ke sepanjang pembuluh darah. Nah, betadin ini memiliki afinitas lebih tinggi daripada gas oksigen terhadap hemoglobin, sehingga ketika disuntikkan metilen biru yang diikat oleh hemoglobin bukan oksigen, tetapi cairan betadinnya. Nah, itulah mengapa seharusnya dalam praktikum ini organ pada katak tersebut itu berwarna orange atau merah. Nah, namun pada hasilnya itu tidak ditemukan adanya warna merah atau orange. Selanjutnya kita melangkah ke kegiatan terakhir. Nah, pada kegiatan ini kita akan mengikat paru-paru menggunakan benang di daerah bronkus. Setelah itu kita menekan keluar gas yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita memotong paru-paru yang diikat tadi dan dimasukkan ke dalam air kapur yang telah ditiup sebelumnya. Pada kegiatan terakhir yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa paru-paru katak menjadi lebih pucat dan dia itu mengembang. Nah, hal ini dikarenakan pada setelah dibadatani, paru-paru katak yang ditekan menjadi kempis. Mengempisnya paru-paru ini terjadi karena adanya O2 yang di dalam pembuluh darah menuju paru-paru ditahan keluar sehingga udara kosong di dalam paru-paru. Nah, hal ini disebabkan karena tekanan positif dari luar sehingga menyebabkan gas berdifusi dari luar yang menyebabkan paru-paru setelah direndam pada air kapur tadi itu menjadi mengembang. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih telah menonton.